Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta, ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Nama Ruben Onsu kini terseret kasus dugaan penipuan. Polisi udah menetapkannya sebagai tersangka dan pemeriksaan perdana kemungkinan digelar minggu depan. Tapi kasus ini ternyata bermula dari tawaran investasi. Polisi menyebut korban dijanjikan keuntungan, namun saat jatuh tempo, modal maupun keuntungan tak kunjung diterima. Kasus ini udah dilaporkan sejak Agustus 2025 dan kini masuk tahap penyidikan. Juga Ruben Onsu shock berat setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Resmi ditetapkan sebagai tersangka sama Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini dinaikin dari terlapor menjadi tersangka. Statusnya kenapa dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka? Karena penyidik menggelar perkara dan menemukan bukti kuat yang mengarah kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Kasus ini sebenarnya udah dilaporin dari tanggal 22 Agustus 2025. Jadi RO ini nawarin kepada korban tuh untuk menginvestasikan sejumlah dana buat bisnisnya. Tapi setelah waktu yang disepakati tiba, ternyata keuntungan tidak kunjung datang. Modal pun kagak balik. Ya udah, ngerasa rugi si korban, akhirnya dilaporin ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun lalu. Nah, ada lagi tuh. Sang CEO katanya minjem 200 juta sama Nikmir. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut. Pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada sudah diperiksa atau gimana, Pak? RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya itu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Pak, itu penipuannya seperti apa sih? Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira Saya cuma bilang, makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta, ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Gimana menurut pendapat netizen? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.